Perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 diharapkan tidak akan berlanjut pada tahun berikutnya. Berkaca dari kondisi ekonomi global dan domestik, Indonesia diproyeksikan menghadapi sejumlah tantangan pada tahun 2015, utamanya dalam mengelola ekspektasi masyarakat dan pasar. Ekonom yang juga Direktur Megawati Institute Arief Budimanta menerangkan, kebijakan pembangunan, fiskal, dan moneter harus diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan di tahun ini. Termasuk juga pengangguran, defisit perdagangan, keseimbangan primer, dan neraca berjalan. Sementara Presiden Joko Widodo melihat tantangan perekonomian Indonesia akan lebih banyak datang dari global dibandingkan faktor di dalam negeri. Namun dia meyakinkan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal senada juga sempat dilontarkan pakar ekonomi Henry Saparini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi, yakni 5,3 hingga 5,6%. Henry menjelaskan hal itu dapat dilakukan dengan catatan jika pemerintahan dapat memanfaatkan peluang dari membaiknya lingkungan eksternal untuk memaksimalkan ekonomi domestik. Menurutnya, pendapatan penduduk diperkirakan akan membaik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional dan internasional. Seperti diketahui, kondisi ekonomi Indonesia kadang terguncang dengan adanya perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Bahkan, pada tahun ini, Bank Sentral Amerika The Fed berencana menaikkan suku bunga acuannya. Hal tersebut membuat nilai tukar rupiah dan pasar modal melemah, sebab dana asing akan pergi keluar. Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo menyatakan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015, terutama dengan adanya ruang fiskal yang dinilai cukup besar dan fleksibel dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun begitu, pekerjaan rumah yang juga mesti dipikirkan oleh Jokowi adalah bagaimana mengobati nilai rupiah kita yang masih saja terlihat lesu. Mengingat nilai tukar rupiah diprediksi masih akan melemah pada kisaran rata-rata Rp12.500 per dolar Amerika hingga pertengahan 2015 sebagai akibat dari membaiknya perekonomian Amerika Serikat. Ya, bagaimana dengan prediksi politik maupun ekonomi 2015 mendatang? Ya, kita ke Bang Kodari. Bang Kodari, untuk politik begitu ya, karena politik juga berperan banyak dalam perekonomian kita tentunya, karena ini dipimpin oleh sebuah negara yang jelas ada politik ekonominya begitu. Nah, menurut Bang Kodari sendiri, apa yang menjadi hal utama dalam politik terutama untuk tahun 2015 ini? Pertama tentu menarik kita bahas ya, apakah memang politik ini nanti akan berpengaruh terhadap ekonomi. Karena katanya belakangan ini ada analisa bahwa antara politik dengan ekonomi di Indonesia itu sebetulnya sudah decoupling, sudah jalan sendiri-sendiri. Dulu dikatakan kalau politiknya gaduh, maka ekonomi juga akan ikut terguncang begitu. Tapi katanya belakangan sudah mulai ada pergeseran. Jadi pelaku ekonomi sudah mulai memisahkan antara situasi politik dengan situasi ekonomi. Tentu ini menarik kita tanyakan kepada Bu Henry, apakah memang sepakat dengan pandangan itu atau tidak begitu. Tapi lepas dari soal itu, kalau saya melihat begini, masa depan politik Indonesia di 2015 itu sebetulnya masih belum bisa kita simpulkan ya. Karena apa? Karena kalau kacamatanya 2014 memang terjadi pembelahan yang sangat signifikan antara koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih. Dan memang banyak pihak khawatir. Karena apa? Karena jumlah partai politik yang ada di KMP itu jauh lebih besar daripada yang ada di KIH. Jadi Indonesia menghadapi situasi yang dalam literatur ilmu politik itu disebut sebagai pemerintahan yang terbelah atau divided government. Dan kita memang sudah punya beberapa contoh lah, di mana KMP ketika bertarung dengan KIH, maka kemudian KIH itu kalah telak, istilahnya begitu. Pemilihan ketua DPR, pemilihan ketua MPR, dan seterusnya. Cuman begini, belakangan ini ada dinamika. KMP itu kan isinya partai-partai politik. Nah, beberapa anggota beberapa anggota KMP, seperti misalnya Golkar, kemudian P3, itu mengalami konflik internal, mengalami pembelahan. Nah, pembelahan ini kan nanti akan kita saksikan di tahun 2015. Misalnya seperti Golkar,
kepengurusan siapakah yang akan dianggap menjadi legitimasi atau punya legitimasi, dan itu punya konsekuensi yang sangat serius terhadap peta politik. Kalau misalnya yang legitimate adalah Abu Rizal Bakri dan posisi Abu Rizal itu cenderung kepada KMP, maka kita bisa mengatakan bahwa ya barangkali Jokowi atau pemerintah akan mengalami kesulitan karena berhadapan dengan KMP yang kuat. Tapi kalau misalnya yang dianggap legitimate adalah Agung Laksono, maka kita lihat selama ini kecenderungan Agung Laksono adalah cenderung kepada pemerintahan Jokowi. Dan kalau itu yang terjadi, bukan mustahil Golkar akan bergeser dari KMP menjadi KIH. Atau kalaupun misalnya tidak pindah domain, tidak pindah coupling, minimal posisinya di tengah-tengah, dan itu kan akan 50-50 begitu. Jadi saya kira itu yang harus kita tunggu. Dan kita juga belum bicara tentang partai-partai politik lain yang juga akan melakukan pemilihan ketua umum. Iya, ada kongres di tahun 2015 ini, paling nggak PDIP dan juga PAN begitu ya, ada kongres. Ada Demokrat, ya kan, kemudian ada PAN, ya, ada PDI Perjuangan, ada PKS. Ya, yang jelas salah satu yang menarik adalah seperti misalnya PAN. Sekarang ini katanya ada 2 calon yang bersaing dengan ketat. Ada Hatta Rajasa, ada Zulkifli Hasan begitu. Nah, karena ya saya setuju bahwa 2 nama ini ya sama-sama kuat, dan itu menjadi menarik siapa yang akan menang. Itu karena nanti berpengaruh juga dengan kemana koalisi akan mengarah begitu ya. Oke, mungkin Bu Henry begitu ya. Tadi kan dinyatakan oleh Bang Kodari kalau ekonomis dan politik sudah punya couplingnya sendiri-sendiri begitu ya. Nah, ini apakah juga nanti ini akan teruji lagi di tahun 2015? Kita memang berharap bahwa Indonesia kemudian akan menghadapi decoupling ya antara ekonomi dan politik, sehingga walaupun kemudian akan ada konflik di politik ataupun nanti antara DPR dengan pemerintah, tetapi ekonomi bisa berjalan seperti kita lihat apa yang terjadi di Thailand dan sebagainya. Ini yang kita harapkan. Nah, apakah akan seperti itu atau tidak? Kita akan melihat mulai dari Januari ini, Mbak. Ya, karena Januari ini sejak diangkat anggota kabinet belum pernah ketemu dengan DPR, belum pernah diundang. Belum ada rapat kerja ya. Nah, baru mulai Januari ini setelah reses, maka mereka akan mulai bekerja bersama ya. Kita akan tahu bagaimana kemudian RAPBNP ini akan diuji, ya, apakah kemudian pemerintahan Jokowi ini mampu meyakinkan DPR bahwa RAPBNP ini adalah yang terbaik untuk mewujudkan ke depan. Yang kedua adalah nanti akan dites lagi dengan RPJM. RPJMN yang juga akan diusulkan pada bulan Januari ini. Nah, kalau kemudian kabinet kerja ini mampu meyakinkan publik dan meyakinkan DPR bahwa 2 hal ini yang sangat penting, APBNP itu adalah untuk 2015 dan RPJMN untuk 5 tahun itu bisa diyakinkan bahwa itu akan bisa berjalan, maka kira-kira akan ada harapan yang besar. Gitu. Tapi menurut Ibu dengan ada tadi koalisi yang terbelah ini jelas-jelas salah satu koalisi mendukung Pak Jokowi, satu koalisi lagi yang memang berada di posisi seberang begitu. Memang indikasinya rame ya. Saya dari kacamata politik dulu ya. Misalnya begini, pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM bulan November. Kemudian kemarin 2 hari yang lalu diturunkan lagi. Dan katanya ya itu diturunkan untuk ya menyesuaikan dengan kondisi harga BBM dunia yang turun. Cuman ini kan sudah mulai dipertanyakan. Pertama misalnya ya apakah kemudian benar pemerintahan Jokowi untuk mengembalikan atau menyerahkan harga BBM itu kepada pasar ya, terutama premium ya, itu yang pertama. Yang kedua ya dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi itu kemarin bikin asumsi bulan November menaikkan harga BBM itu salah. Kenapa? Waktu itu udah kelihatan bahwa harga minyak dunia itu trennya memang akan menurun. Kenapa justru dinaikkan gitu? Jadi indikasi awalnya sebetulnya sudah agak rame nih. Sebelum Jadi sebelum artinya akan lebih ramai lagi nanti dengan setelah ada rapat kerja dengan anggota dewan. Itulah relevansi pertanyaan dari Bu Henry. Apakah kira-kira menteri-menteri Jokowi ini bisa meyakinkan DPR begitu? Karena itu akan menjadi kunci ya. Karena akan menjadi kunci karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak JK untuk 5 tahun ke depan ini kan sudah cukup lama. Sejak Oktober itu sudah disampaikan. Sehingga sebenarnya
publik itu sudah well informed tentang apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian apakah kemudian bisa meramu tim kabinet ini di dalam anggaran dan dalam perencanaan 5 tahun itu sebenarnya, sehingga publik juga akan menguji itu. Baik, kita juga nanti akan tanyakan pendapat Babe begitu mengenai tadi ya politik, ekonomi dibawa ke politik, kemudian politik dibawa ke ekonomi seperti itu gitu ya. Tapi kita harus break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi.